Ada beberapa perusahaan yang akan go public, meskipun di tampilan home-nya, jadwalnya sudah melewati dari tanggal sekarang, tapi waiting for offering-nya ini masih hijau ya. Ya, di sini yang kalau close kan berarti sudah tidak bisa diorder. Nah, ini ada sekitar 7 ya. Saya akan coba hitung valuasinya satu persatu. Siapa tahu di antara beberapa saham ini ada yang harganya menarik ya. Ini ada perusahaan grupnya Raja juga ini, Raharja Energi Cepu. Kita tahu lah Raja itu karakter sahamnya itu kalau naiknya bisa terus-terusan ya. Coba akan saya hitung satu persatu dengan cara yang seperti yang sudah saya buat template-nya ini ya, dengan cara cepat ya. Ini saya akan hitung untuk valuasi DGW dulu. Yang ini. Seperti biasa, saya buat kata kunci seperti ini. Sebelum, kemudian next lagi. Nah ini, sampai ada tabel sebelum penawaran umum perdana saham. Jumlah modal ditempatkan di store penuh. Inilah yang kita ambil. Berapa dia? 1, 2, 3 kali 5 miliar ya. Ini berarti 5 miliar sahamnya. Ini setelahnya itu 6 miliar, berarti emisinya 1 miliar 666. Lumayan juga ya, besar. Coba kita lihat di prospektus awalnya, dia menerbitkan berapa? Ya kan, sebesar 25%. Lumayan juga besar. Oke, kita langsung masukkan aja ke sini. Tadi DGIW ya. 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti kata kuncinya aset. Nah, ini udah satu halaman aset, liabilitas, equity ya. Posisinya 30 Juni 2024, jumlah asetnya dalam jutaan rupiah 2518171. Nah, ini 2 triliun ya. Kemudian jumlah hutangnya ke bawah 1763413. Nah, seperti itu. Benar ya, 1763413 2518 ya, betul. Jumlah ekuitas kecil ekuitasnya 754758. Berarti ini hutangnya besar banget. Salesnya 1048892 1484. Ini bagus penjualannya. Ini dikali 2. Kemudian laba bersihnya, laba bruto, jumlah laba rugi komprehensif periode tahun berjalan. Yang ini ya, 33299. Berarti harga pokok penjualannya besar banget ini. 33299 dikali 2. Karena kita asumsikan karena laporan keuangannya bulan Juni, kita setahun kan dikalikan 2. Nah, ketemulah dengan harga yang ditawarkan di home ya, di sini. Oh, bukan, maksud saya di EPO-nya. Di halaman sini kita ambil harga yang tertingginya, 620. Wow, besar ya. Ini nggak menarik, coret ya. Ini nggak menarik, tinggalkan. Nah, saya akan hitung saham-saham yang lain ya. Dari beberapa perusahaan yang sudah saya hitung, ada 7 ya. Yang paling murah itu adalah Obat sama Ratu. Nah, ini ROE-nya 92%, kalau Ratu 71%. Yang paling menarik ini Obat. PER-nya dapat 6, price book value-nya 5 ya. Nah, meskipun ini murah tapi harus juga di compare dengan perusahaan sejenis ya. Bisa dilihat di industrinya atau di sektoralnya, itu per rata-rata untuk industri ini berapa, per rata-rata untuk sektoralnya berapa. Nah, kemudian ini ada Ratu, masih satu grup dengan Raharja, rukun Raharja ya. Ini saya menggunakan kurs dolar 15.500. Nah, ternyata di angka 15.500 itu sudah sama persis ya. Artinya kalau menggunakan BI tengah itu saya belum lihat di websitenya,
kurs dari tengahnya berapa untuk rupiah ke dolarnya, tapi untuk yang saya tahu itu rata-rata memang 15.500. Nah, ini udah saya uji ya. Cara pengujiannya tuh seperti ini. Nah, lihat di laporan keuangan untuk ratunya ini ya. Ini menggunakan dolar. Ini 0,0029 ya. Ingat, pada saat 0,0029 ini adalah untuk posisi 30 Juni. Nah, ini berarti dikalikan 2 gitu ya. Nah, sekarang saya coba 0,0029 kali 2. Nah, 0,0058 kali 15.500. Nah, ketemunya 89,9. Nah, di sini 89,9 itu sudah hampir mendekati 90 ya. Kurang lebihnya seperti itulah di 15.500. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini saya akan pesan IPO obat ya. Coba kita lihat siapa penjamin emisinya. Nah, ini dia, Brigit Bio Farma Teknologi. Dia bergerak di bidang maklon, herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Berkedudukan di Sukoharjo. Dia menerbitkan berapa persen? 28%. Penjamin emisinya PT Oso Sekuritas. Nah, saya coba lihat di posisi penjualannya. Coba saya ketik penjualannya. Next aja. Nah, di sini saya pengen tahu riwayat penjualannya ke belakang, apakah dia mempunyai kestabilan ya. Kita perlu juga dilihat histori ke belakangnya. Dari 2021 37, kemudian naik 38, kemudian naik 56. Ini 2023 turun 19. Tapi di kuartal 6 2024 naik lagi 54. Hampir sama dengan periode-periode sebelumnya. Ini tentunya juga harus dilihat ya, kenapa di 2023 itu turun. Tapi secara rata-rata dia masih konsisten. Kemudian saya lihat beban pokok penjualannya sama ya, searah dengan penjualan. Laba kotornya, laba bersihnya 14, 10, 11, 3. Ini karena penjualannya turun jadi laba bersihnya ikut turun. Sekarang di 12. Jadi memang trennya, meskipun saya ambil sampel untuk 3 tahun, trennya memang konsisten ya. Laba per lembar sahamnya mengikuti. Nah, kita lihat di rasio-rasionya 2021. Kalau yang saya lihat tadi itu kan rasio return on equity ya. Jadi ini nih, laba bersih terhadap jumlah ekuitas ya. Ini posisi Juni ya. Kalau misalkan dikali 2 kan berarti 92 ya. Persis hitungannya sama dengan saya ini 92, persis banget. Kemudian yang ini kan 1 tahun full ya. 2021 61. 2022 51, 2023 ini karena turun jadi 39. Nah, ini di 2024 dia mengalami kenaikan di ROE-nya. Laba bersih terhadap aset ya 24 ya. Kita lihat di laba bersih terhadap ekuitas saja. Jadi seperti itu caranya. TR-nya berapa? Rasio utang terhadap modal. Di sini ada enggak? Pendapatan, laba bruto, liabilitas. Nah, ini liabilitas terhadap ekuitas ya. Ini TR-nya, debt to equity ratio, itu 89,58 ya. Nah, karena ini posisinya akun real, maka tidak perlu kali 2. Jadi 0,89 nih. Di hitungan saya berapa? Nah, ini 0,90 ya. Sama ya. Sama persis ini 0,89 itu 0,90%. Jadi atau 90% ya. Dia menggunakan hutangnya dibandingkan dengan modalnya itu porsi hutang terhadap modal 90%. Bagus lah ya, tidak lebih dari 1. Oke, itu aja. Saya pilih yang obat sama ratu, nanti saya akan pesan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.